Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, hutang piutang dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan dan dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat, salah satunya yaitu tidak adanya tambahan baik berupa uang maupun barang yang disebut riba. Pada hakikatnya, hutang piutang dalam Islam dilakukan atas dasar tolong-menolong untuk kebaikan. Perihal utang piutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Sebelum mengutip doa atau zikir agar terbebas dari hutang piutang, kami akan membahas terlebih dahulu tentang bahaya orang yang enggan melunasi hutang. Di antaranya, kebaikannya akan dijadikan sebagai pengganti. Di kisah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nampak jelas ketika orang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutangnya, maka kelak di hari kiamat pahala amal baiknya lah yang akan menggantikan semuanya. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain." Seluruh dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Selanjutnya, dalam riwayat Bukhari dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Kami duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Lalu didatangkan satu jenazah. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas para sahabat mereka menjawab, tidak. Lalu beliau SAW menyolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Para sahabat menjawab, ya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas para sahabat menjawab, ya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas para sahabat menjawab, ada, sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat berkata, salatkanlah dia. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, salatkanlah sahabat kalian ini. Lantas Abu Qatadah berkata,
"Wahai Rasulullah, sholatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung hutangnya." Kemudian beliau pun mensolatinya. Pemirsa Suara Langitan, sejatinya orang yang berhutang hendaknya memiliki etikat baik untuk melunasinya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam segala urusannya. Berikut doa yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Sa'id Al-Khudri. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Ternyata nampak seorang laki-laki Ansor yang bernama Abu Umamah. Beliau kemudian menyapanya, "Wahai Abu Umamah, ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Kebingungan dan utang-utangku yang membuatku begini ya Rasul." Beliau kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang?" Umamah menjawab, "Tentu ya Rasul." Beliau melanjutkan, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang. Abu Umamah menuturkan, "Setelah aku mengamalkan doa itu, Allah benar-benar menghilangkan kebingunganku dan memberi kemampuan melunasi utang." Dalam kisah lain, diriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa seorang mukatab atau yang ingin menebus dirinya dari perbudakan datang kepadanya lalu berkata, "Aku tidak mampu menebus diriku, maka tolonglah aku." Dan aku berkata, "Maukah engkau kuajari beberapa kalimah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku? Seandainya engkau menanggung hutang sebesar gunung, niscaya Allah melunaskannya bagimu. Katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak." Qala Tirmidzi, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa yang haram, dan cukupkanlah aku dengan keutamaanmu tanpa yang selain darimu. Wallahu a'lam." Demikian doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terlepas dari lilitan utang yang seringkali diikuti oleh rasa ketakutan, kesusahan, kelemahan, kekikiran, dan lain sebagainya. Semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.